nomor 1. Di sini pakai input iostream periode ini buat ngedeklarasiin fungsi standar input dan output seperti cout dan cin. Lalu saya pakai using namespace std, ini tuh buat mempermudah biar gak nulis std lagi di setiap depan kode. Lalu di sini ada struktur node. Di sini ada struct node. Ini tuh merupakan definisi dari sebuah struktur bernama node. Nah, struktur ini yang nantinya untuk mengelompokin beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda jadi satu unit gitu. Dalam konteks linguist itu, setiap node nanti bakal nyimpan satu elemen data dan pointer ke elemen berikutnya. Lalu di sini ada integer bit. Di dalam struktur node itu kita ngedeklarasiin sebuah variabel bernama bit dengan tipe data integer. Nah, variabel ini tuh nanti yang bakal digunain untuk nyimpan nilai bit 0 atau 1. Lalu ada node pointer next, ini tuh buat ngedeklarasiin pointer bernama next. Pointer ini tuh bertipe node pointer yang artinya tuh dia bisa nyimpan alamat dari sebuah objek node lain. Jadi pointer next ini tuh penting buat ngehubungin satu node sama satu node lainnya di dalam linguist. Lalu di sini ada fungsi buat nambahin node di akhir. Nah, void ini tuh menunjukkan bahwa fungsi ini tuh nggak ngembaliin nilai. Lalu ada fungsi buat nambahin node di akhir. Nah, ini tuh parameter pertama dari fungsi. Yang berarti tuh parameter ini tuh adalah pointer ke sebuah objek node. Nah, tanda reference ini dia tuh ngebawa perubahan yang dilakuin sama head di dalam fungsi ini yang bakal mempengaruhi variabel head di luar fungsi. Jadi itu penting karena kita mau memperbarui kepala dari linguist jika linguistnya masih kosong. Lalu di sini ada integer bit. Ini tuh parameter kedua dari fungsi, yaitu nilai bitnya 0 atau 1 yang bakal disimpan di dalam node baru. Lalu ini node pointer new node. Ini tuh di line 12 ini tuh kita ngebuat sebuah node baru menggunakan operator new node buat menginisialisasi anggota bit dari node baru dengan nilai bit yang diberikan. Dan anggota next dengan LPTR itu berarti node ini tuh belum terhubung ke node lain. Lalu di sini ada condition if. Ini tuh kondisi buat ngecek apakah linguistnya itu masih kosong. Kalau misalkan headnya adalah LPTR, dia itu kan nggak nunjuk kemanapun. Berarti linguistnya masih kosong. Dan node baru yang akan kita buat jadi kepala atau head dari list. Nah, tapi kalau misalkan linguistnya itu nggak kosong, udah ada node di dalamnya itu, kita masuk ke block else. Nah, di sini tuh ada node pointer temp. Kita tuh ngebuat sebuah pointer sementara bernama temp buat menginisialisasinya dengan nilai head. Nah, pointer temp ini yang akan kita gunakan buat menelusurin list dari awal. Lalu ini di line 16 itu adalah loop while yang bakal terus berjalan selama temp next-nya itu enggak 0. Nah, itu artinya kita terus bergerak ke node selanjutnya sampai kita tuh capai node terakhir. Lalu ini temp next new node itu setelah loop berakhir, temp itu bakal menuju ke node terakhir di dalam list tersebut. Nah, di baris ini tuh kita ngatur next dari node terakhir ini menuju ke node baru yang kita buat tadi, sehingga new node menjadi node terakhir yang baru. Lalu di sini ada fungsi buat ngebalikin linguistnya. Nah, di sini node pointer head itu merupakan parameter utama dari fungsi, yaitu pointer ke kepala atau head dari linguist yang bakal dibalik. Lalu di sini ada node pointer pref. Ini tuh kita ngebuat pointer bernama pref dan inisialisasinya tuh dengan OPTR. Karena pointer ini bakal nyimpan node sebelumnya selama proses pengembalian. Lalu node pointer char ini tuh buat sebuah pointer bernama char dengan menginisialisasinya dengan head. Nah, pointer ini tuh akan menunjukkan ke node saat ini yang sedang kita proses. Lalu ini ada looping, while ini bakal terus berjalan selama char itu tidak OPTR, itu sama kita belum mencapai akhir dari listnya. Lalu di baris 26 ini tuh kita ngebuat sebuah pointer sementara bernama next node dan inisialisasinya tuh dengan char next karena kita melakukan ini tuh untuk menyimpan alamat node berikutnya sebelum kita mengubah char next tersebut. Lalu di line 27 ini merupakan langkah kunci dalam pengembalian. Jadi kita mengubah pointer next dari node saat ini tuh untuk menuju ke node sebelumnya. Pada awalnya tuh pref kan adalah node PTR. Jadi sehingga kepala list yang baru akan menuju ke node PTR. Lalu di line 28 ini tuh kita mindahin pref ke node saat ini yaitu char karena node saat ini bakal jadi node sebelumnya untuk iterasi berikutnya. Lalu line 29 ini tuh buat mindahin char ke node berikutnya yang udah kita simpan sebelumnya. Nah, setelah loop selesai, pref ini akan menuju ke node terakhir dari list asli yang sekarang jadi kepala dari list yang sudah dibalik. Jadi kita kembaliin pref sebagai kepala list yang baru. Lalu di sini ada fungsi untuk mengonversi biner ke desimal. Integer di sini tuh nunjukin bahwa fungsi ini bakal ngembaliin sebuah nilai integer yaitu hasil konversi desimal. Lalu ini node pointer head itu parameter pertama dari fungsi yaitu pointer ke kepala atau head dari linguist yang nyimpan bit-bit biner. Lalu di line 36 ini tuh kita ngedeklarasiin dua variabel integer. Hasil itu buat nyimpan nilai desimal yang lagi dihitung. Nah, kalau pangkat itu buat nyimpan nilai pangkat dari 2. Diinisialisasinya tuh dengan 1. Lalu ini ada
looping while yang bakal terus berjalan selama head tidak NoPTR, yaitu sama kita tuh belum capai akhir list tersebut karena kita udah ngebalik list. Bit pertama yang kita proses itu adalah LSB. Bit kedua adalah jadi 2 pangkat 0 terus 2 pangkat 1 dan seterusnya. Lalu ini di line 38 tuh di baris ini tuh kita nambahin nilai bit saat ini terus dikaliin dengan nilai pangkat saat ini ke dalam variabel hasil. Lalu ini di line 39 tuh kita ngalihkan pangkat dengan 2 untuk nyiapin perhitungan buat bit berikutnya. Lalu di line 40 ini tuh kita mindahin head ke node berikutnya ke dalam list. Lalu ada fungsi untuk nampilin bit LSB ke MSB. Nah ini ada void tampilkan bit. Ini tuh definisi dari fungsi bernama tampilkan bit. Nah, void ini yang menunjukkan bahwa fungsi ini tuh enggak kembali nilai. Lalu node pointer head ini tuh parameter pertama dari fungsi yaitu pointer kepala atau head dari list yang bakal ditampilin. Lalu di sini node pointer temp kita tuh membuat sebuah pointer sementara bernama temp dan inisialisasinya tuh dengan head. Lalu di sini ada looping while yang akan terus berjalan selama temp itu enggak null PTR. Lalu di sini ada main menunya. Di sini ada integer main. Kita tuh ini tuh fungsi utama buat ngeksekusi program ini tuh dimulai dari fungsi ini gitu. Lalu ini ada node pointer kepala di line 58. Kita tuh ngedeklarasiin sebuah pointer kepala bertipe node pointer dan inisialisasinya tuh dengan node PTR ini. Ini bakal jadi kepala dari list yang bakal kita buat menyimpan bit binirnya. Lalu ini ada integer jumlah dan bit. Ini tuh kita deklarasiin variabel integer itu jumlah dan bit. Nah, jumlah untuk nyimpan jumlah untuk nyimpan jumlah bit yang bakal dimasukin oleh pengguna, yang bakal diinput oleh pengguna. Dan bit buat nyimpan nilai setiap bit itu tuh 0 atau 1 yang nantinya diinput oleh pengguna. Lalu ini ada teks biasa. Nah, lalu ini cout untuk pengguna memasukkan jumlah bit bilangan biner. Lalu ini ada loop for yang akan berjalan sebanyak jumlah kali sesuai dengan jumlah bit yang nantinya dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini kita melakukan validasi input. Jika nilai bit bukan 0 atau 1, kita menampilkan pesan error dan mengurangi nilai i-nya tuh agar pengguna bisa mengulang input buat bit yang sama. Lalu continue nanti bakal lompat ke iterasi berikutnya dari loop. Lalu ini ada tambah node. Kita manggil fungsi tambah node untuk nambah node baru yang berisi nilai bit ke akhir list yang dimulai dari kepala. Karena kita nambahin di akhir bit yang pertama kali dimasukin akan jadi MSB dalam urutan penyimpanan listnya. Lalu di sini di line 86 kita manggil fungsi balik list buat ngebalik urutan node dalam list yang dimulai dari kepala. Jadi hasilnya kepala dari list yang sudah balik, di mana LSB itu sekarang ada di awal, disimpan di pointer list LSB. Lalu tampilkan bit, kita manggil fungsi tampilkan bit buat nampilin nilai bit-bit yang ada dalam list list LSB dari LSB ke MSB. Di sini ada integer desimal. Kita tuh manggil fungsi biner ke desimal buat konversi bilangan biner yang disimpan di list LSB jadi nilai desimal. Hasilnya disimpan dalam variabel desimal. Jadi secara keseluruhan itu program itu ngambil input bilangan biner dari si pengguna, terus nyimpan ke dalam sebuah list, kemudian ngebalik list tersebut agar LSB itu jadi berada di awal. Setelah itu tuh program ini nampilin urutan bit dari LSB ke MSB dan konversi bilangan biner tersebut jadi bilangan desimal. Kita running. Jadi pengguna diminta buat masukin jumlah bit. Kita tinggalkan. Lalu pengguna diminta untuk masukin nilai bit satu persatu. Nah, jadi urutan bit dari LSB ke MSB itu tadi kan 01100011. Nah, terus dibalik. Jadi LSB ke MSB jadi 1100001110. Lalu hasil konversi biner ke desimalnya yaitu 99. Untuk soal yang kedua yaitu mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Saya menggunakan using namespace std untuk memudahkan penulisan kode. Lalu di sini ada struct simple. Ini tuh mendefinisikan sebuah struct yang bernama simple. Struct ini tuh merupakan tipe data yang bisa berisi beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda. Di kasus ini tuh simple digunakan untuk membangun sebuah linked list yang merupakan struktur data yang linear. Lalu di sini ada integer data, itu mendeklarasikan sebuah anggota data bernama data yang bertipe integer. Ini tuh nanti akan menyimpan nilai yang sebenarnya dalam simple. Lalu ada simple pointer next. Pointer ini tuh akan menuju ke simple berikutnya dalam linked list. Lalu di sini ada struct stack, sebuah struct yang bernama stack. Struct ini tuh mengimplementasikan struktur data stack menggunakan linked list. Lalu di sini ada simple pointer top sama dengan 0, mendeklarasikan sebuah pointer bernama top yang menuju ke simple teratas dari stack. Awalnya stack kosong jadi top diinisialisasi menjadi 0.
Lalu di sini ada fungsi untuk menambah elemen ke dalam stack. Di sini ada void push integer nilai. Ini merupakan sebuah fungsi di dalam struct bernama push. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas stack. Lalu di line 14 ini bertujuan untuk membuat sebuah simbol baru menggunakan operator new. Nah, simbol baru ini diinisialisasi dengan nilai sebagai datanya dan pointer next menunjuk ke top atau simpul teratas saat ini. Lalu ini di line 15 ini mengubah top agar sekarang menunjuk ke simpul yang baru dibuat menjadikannya simpul teratas yang baru. Lalu di sini ada fungsi untuk mengeluarkan elemen dari stack. Ini ada integer pop, dia fungsi itu digunain buat menghapus dan ngembaliin elemen teratas dari stack. Lalu di sini di line 20 ini dia tuh menyimpan nilai data dari simpul teratas ke variabel hasil. Nah, lalu ini di line 21 dia tuh mengubah top agar sekarang menunjuk ke simpul di bawah simpul teratas sebelumnya. Dan ini return hasil, yaitu memberikan nilai data yang dihapus dari stack tadi. Selanjutnya ini ada fungsi untuk mengecek apakah stacknya itu kosong menggunakan ini. Ini fungsi ini tuh memeriksa apakah stacknya kosong atau tidak. Dia akan mengembalikan nilai true jika top adalah 0, yang berarti stack kosong, dan false jika tidak. Lalu di sini selanjutnya fungsi untuk mengonversi angka desimal ke karakter heksadesimal. Ini tuh ngedefinisiin sebuah fungsi bernama toHex yang menerima sebuah integer n sebagai input dan memberikan representasi karakter heksadesimalnya. Kalau n kurang dari 10, maka fungsinya itu bakal ngembaliin karakter dari digit tersebut. Misalnya kalau n adalah 5, maka 5 tambah 0 akan menghasilkan karakter 5. Tapi kalau n lebih besar atau sama dengan 0, maka fungsi membalikan karakternya itu dari huruf heksadesimal yang sesuai. Misalnya kalau n adalah 10, maka 10 kurang 10 ditambah a akan menghasilkan karakter a. akan menghasilkan karakter a. Lalu di sini ada fungsi untuk mengonversi angka desimal ke heksadesimalnya. Itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama konversi desimal ke hex yang menerima sebuah integer n sebagai input dan mencetak representasi heksadesimalnya ke konsol. Lalu ini ada pengkondisian if. Kalau misalkan kasusnya itu jika bilangan desimalnya adalah 0, dia maka langsung mencetak 0 untuk desimal dan heksadesimal lalu keluar dari fungsi. Lalu di sini ada bool negatif. Dia menyimpan informasi apakah bilangan desimal negatif ke dalam variabel negatif. Lalu di sini ada integer asli sama dengan n. Dia menyimpan nilai asli dari n untuk dicetak sebagai bilangan desimal. Lalu ini ada pengkondisian if. Kalau bilangan desimalnya negatif, maka diubah menjadi positif untuk proses konversi dan tanda negatif akan ditangani nanti. Lalu ini ada stack s untuk membuat objek stack bernama s. Lalu ini ada pengkondisian while looping. Loop while ini tuh terus berjalan selama n atau bilangan desimal yang udah positif tadi lebih besar dari 0. Nah, di dalam loop ini tuh ada ini. Untuk menghitung sisa bagi n dengan 16. 16 itu merupakan digit heksadesimal terakhir dan ngedorongnya ke dalam stack S ini. Lalu di sini di line 51 dia itu untuk ngebagi n dengan 16 untuk ngedapetin digit heksadesimal berikutnya. Lalu di sini ada pengkondisian if, kalau misalkan bilangan desimal aslinya negatif, dia nanti akan nyetak tanda minus. Lalu di sini ada loop while. Ini tuh terus berjalan selama stack S tadi nggak kosong. Nah, di dalam loop ini tuh dia akan mengeluarkan pop digit heksimal dari stack dan ngecetak ke konsol menggunakan fungsi toHex tadi untuk mendapatkan representasi karakternya. Lalu di sini ada main menunya. Di sini ada integer desimal. Dia ngedeklarasiin sebuah variabel integer bernama desimal untuk menyimpan bilangan desimal yang dimasukin nanti oleh pengguna. Lalu ini teks biasa. Lalu di sini ada untuk cout masukkan bilangan desimal. Ini tuh nanti menampilkan pesan ke penggunanya untuk meminta memasukkan bilangan desimal. Nah, ini in untuk membaca bilangan desimal yang dimasukin oleh pengguna dan menyimpan ke dalam variabel desimal. Lalu ini di line 74 ini dia tuh memanggil fungsi konversi desimal ke hex untuk mengonversi sama mencetak representasi heksadesimal dari bilangan desimal yang dimasukin tadi. Ini kita running. Jadi di sini pengguna bakal diminta untuk masukin bilangan desimalnya. Saya coba 300. Dan dia sudah mengkonversi menjadi ke heksadesimal. Yaitu bilangan desimal dari 300 ke heksadesimalnya yaitu 12C.